Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita lanjutkan untuk pengajian kita tentang ilmu akhlak, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah menginjak pada bab adabul muta'allim, yakni adab atau etika sebagai murid atau santri. Sebelum kami lanjutkan, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah wa likulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adab atau etika sebagai murid, sebagai santri, ada 3 hal. Yang pertama berkenaan dengan dirinya, yang kedua berkenaan dengan ketika dia bersama gurunya, yang ketiga ketika dia sedang bersama teman-temannya. Ketiga adab ini hendaklah bisa kita penuhi, sehingga inilah yang akan mempengaruhi kemanfaatan ilmu kita ke depan. Di antaranya kita ulang kembali sedikit adab murid yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Yang pertama adalah hendaklah murid tidak bersikap ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah bangga terhadap dirinya sendiri yang berlebihan. Yang kedua hendaklah murid bersifat tawadhu. Yang ketiga jujur. Yang keempat hendaklah murid bersikap tenang. Yang kelima, murid haruslah bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Yang keenam adalah murid harus jujur terhadap ilmu yang dimilikinya. Artinya apa? Kalau dia tahu, harus bisa menjaga pengetahuannya. Kalau memang tidak tahu, maka katakan aku tidak tahu. Itulah murid yang jujur. Berikutnya kami bacakan untuk kitab berikutnya. Wa amma adabuhu ma ustadihi. Kita buka halamannya, kitab Taysirul Falaq halaman 6. Ya, selanjutnya kemarin sudah ketemu. Silakan anak memberikan makna pada kitab kalian. Wa amma adabuhu ma ustadihi. Adapun tata krama atau etika murid ketika bersama gurunya. Adapun etika atau tata krama murid bersama gurunya, faminha, diantaranya ini bagaimana kalian sebagai murid ketika bersama guru kalian, ayyata kita anna fadlahu akbaro, ayyata kita anna fadlahu akbar min fadli walidayhi alaihi. Sekat ayyata kita anna fadlahu akbar min fadli walidayhi alaihi. Hendaklah murid berkeyakinan bahwa kemuliaan gurunya melebihi dari kedua orang tuanya. Hendaklah murid berkeyakinan kemuliaan gurunya melebihi kemuliaan kedua orang tuanya. Lanjutkan. Li'annahu yurabbi ruhahu, karena dialah yang mendidik jiwanya. Li'annahu yurabbi ruhahu, karena dialah yang mendidik jiwanya. Harus ada dalam hati kamu sekalian bahwa gurumu mempunyai kemuliaan yang lebih dibanding kedua orang tuamu. Karena gurumu lah
yang menempa jiwamu, mendidik jiwamu sehingga menjadi orang yang berhasil. Berikutnya, wa minha al-khudu'u amamahu, duduk dengan sopan di hadapannya. Duduk dengan sopan di hadapannya. Fi tarsihi bil adabi. Fi darsihi bil adabi wa husnil isgha'i ila ma yaquluhu. Dekat. Fi darsihi bil adabi wa husnil isgha'i ila ma yaquluhu. Ketika menerima pelajarannya dan memperhatikan keterangannya. Ini adab yang kedua ketika murid bersama gurunya, entah kalian ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas, maka inilah adab atau tata krama yang harus kita terapkan saat kita bersama guru-guru kita. Jika di dalam kelas, maka perhatikanlah keterangan yang guru berikan. Jika di luar kelas, maka hendaklah bisa menjaga sikap kita. Berikutnya, wa minha tarkul mizahi, tidak bergurau, ya, tidak bergurau. Wa minha tarkul mizahi, tidak bergurau. Lanjut, wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bi hadratihi. Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bi hadratihi. Tidak mengunggul-unggulkan guru lain di hadapannya. Tidak mengunggul-unggulkan guru lain di hadapannya. Ini tidak mengunggul-unggulkan guru lain di hadapannya. Makhafata ayyafhama ustaduhu annahu yadumuhu. Makhafata ayyafhama ustaduhu annahu yadumuhu. Dikhawatirkan hal itu akan menyinggung perasaannya. Dikhawatirkan hal itu akan menyinggung perasaannya. Ini ketika kita bersama guru kita menerima keterangan dari beliau, maka perhatikanlah keterangannya dan janganlah kita membanding-bandingkan guru satu dengan guru yang lainnya di hadapan beliau, karena itu akan menyinggung perasaannya. Karena setiap guru punya cara, punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Sikap kita sebagai murid adalah bagaimana jangan sampai sikap kita menyinggung perasaan guru kita. Lanjut, wa minha alla yasuddahu al-haya'u anis su'ali amma la ya'rifu. Alla yasuddahu al-haya'u anis su'ali amma la ya'rifu. Tidak malu untuk bertanya, ya, tidak malu untuk bertanya terhadap hal-hal yang belum dimengerti. Tidak malu untuk bertanya terhadap hal-hal yang belum dimengerti. Ini bertanyalah kalian ketika di hadapan guru kalian kalau memang ada hal yang belum kalian pahami, ya. Ini penting. Jangan sampai kita pura-pura paham, ternyata nggak paham. Nah, ini lebih baik bertanya daripada kita pura-pura ngerti tapi nggak ngerti. Tanyakan, karena ini termasuk juga adab sebagai seorang murid. Inilah
adab-adab yang harus dipenuhi murid ketika bersama gurunya. Berikutnya, wa amma adabuhu ma'a ikhwanihi. Adapun adab murid ketika bersama kawan-kawannya. Adapun etika murid ketika bersama kawan-kawannya. Faminha ihtiramuhum. Di antaranya yaitu menghormati mereka. Di antaranya yaitu menghormati mereka. Lanjut, watarku ihtiqari wahidin minhum. Watarku ihtiqari wahidin minhum. Tidak melecehkannya. Tidak melecehkannya. Hati-hati anak sekalian, kita berkawan dengan teman yang banyak. Tentu banyak satu dua orang teman kita yang mungkin punya kelebihan dan juga punya banyak kekurangan. Maka hati-hatilah ketika kita bersikap kepada mereka semua, jangan sampai mereka merasa dilecehkan. Karena belum tahu ke depan siapakah yang lebih beruntung dari antara kita semua. Bisa jadi teman-teman yang ketika di kelas saat ini mungkin terkesan kurang pintar, kurang pandai, kurang bisa menonjol prestasinya, mungkin juga nanti ke depan dialah yang mungkin akan banyak mendapat ilmu yang lainnya. Lanjut, watarakul istiqla'i alaihim. Watarakul istiqla'i alaihim. Tidak menyombongi mereka. Tidak menyombongi mereka. Lanjut, wa minha alla yaskhara bi batiil fahmi minhum. Wa minha alla yaskhara bi batiil fahmi minhum. Tidak menghina mereka karena kelambatannya dalam memahami pelajaran. Tidak menghina mereka karena kelambatannya dalam memahami pelajaran. Mungkin ada satu dua teman kita yang kurang cepat dalam memahami pelajaran, maka sikap kita sebaiknya adalah membantu mereka bagaimana agar mereka bisa lebih cepat paham, bukan sebaliknya, bukan dengan menghina mereka. Karena ingat teman sekalian, ilmu adalah milik Allah, maka hak Allah sepenuhnya untuk meletakkan di hati siapa ilmu ini nanti akan diletakkan. Maka siapkanlah hati kalian dengan rendah hati, dengan sikap tawadhu, dengan sikap tidak bersikap ujub untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa alla yafraha idza wabbaha al-ustadu ba'dul qasirin. Wa alla yafraha idza wabbaha al-ustadu ba'dul qasirin. Tidak merasa senang jika ada murid yang dimarahi guru karena lambatnya dalam belajar. Tidak merasa senang jika ada murid yang dimarahi guru karena lambatnya belajar. Ini mungkin ada satu dua peserta kita yang menegur teman-teman kita karena lambat-lambatnya, karena pelanggarannya. Maka jagalah hati kalian untuk jangan sampai merasa senang, merasa sukaria ketika teman kalian dimarahi guru kalian. Fa inna dzalika asbabu al-ba'di wal adawati. Fa inna dzalika asbabul baghdhi wal adawati. Karena hal itu menyebabkan permusuhan. Karena hal itu menyebabkan permusuhan. Inilah anak sekalian adab-adab yang harus kita miliki sebagai siswa, sebagai murid, sebagai santri, dimanapun kita berada, kapanpun kita belajar. Inilah adab-adab yang harus kita miliki. Pertama, berkaitan dengan dirinya sendiri. Kedua, ketika bersama gurunya. Ketiga, ketika bersama teman-temannya. Mungkin inilah yang akan mempengaruhi
bagaimana kemanfaatan ilmu kita ke depan, bagaimana kita bersikap pada diri kita sendiri, kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita ketika saat kita belajar. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk tugas kalian adalah coba buatlah video pembacaan bab ini, membaca bab Adabul Muta'alim. Kalian videokan dan kirim ke WA pribadi Ustaz ya. Lagi untuk tugasnya kalian buatkan video Adabul Muta'alim, kirim ke WA Ustaz dan dikumpulkan minggu depan ya, minggu depan atau pertemuan yang akan datang. Paham ya? Oke, terima kasih. Semoga bab ini membawa manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.